Dalam video kali ini kita akan melihat salah satu magic methods yang digunakan untuk overloading pada properti yang tidak terdefinisi atau tidak dapat diakses. Dan untuk magic methodsnya adalah underscore underscore iset. Underscore underscore iset akan dipanggil secara otomatis ketika suatu properti digunakan dalam fungsi iset. Untuk contohnya di sini, saya akan buka kembali folder result dan saya akan copy file overloading underscore underscore get. Saya kembali dan paste, dan saya akan rename dengan nama overloading underscore underscore iset. Dan saya buka filenya dengan Notepad++. Lalu saya akan ganti beberapa code yang saya tuliskan di sini. Yang pertama untuk title, jadi iset. Dan yang kedua, di sini saya tidak akan mengeluarkan nilainya. Maksud saya tidak akan memprint echo untuk suatu properti, tetapi yang saya akan gunakan nantinya adalah fungsi iset. Dan jika saya akses datanya overloading underscore underscore iset .php, Anda bisa lihat di sini terdapat print underscore r dari objek Janu, di mana terdapat request yang berupa array yang terdapat key, nickname, dan secret karena adanya fungsi iset di sini. Dan jika Anda menggunakan fungsi iset pada suatu properti yang tidak terdefinisi, misalnya di sini untuk objek Janu dan nickname, lalu di sini saya akan menggunakan ternary operation, di mana jika nilainya true akan print string true, dan jika nilainya salah akan print string false. Saya menggunakan tanda koma untuk separate dan tag br. Saya save, saya kembali ke browser dan refresh. Anda bisa lihat hasilnya adalah false. Demikian juga jika Anda mengakses atau menggunakan fungsi iset pada properti yang tidak dapat diakses, misalnya di sini secret yang aksesnya private. Dan untuk perbandingan, jika saya mengakses nilai first name yang accessible dan juga defined atau terdefinisi, Anda bisa lihat nilainya true. Untuk nickname dan secret akan memanggil magic methods underscore underscore iset jika pada kelasnya Anda mendefinisikan magic methods underscore underscore iset. Jadi di sini untuk function underscore underscore iset aksesnya juga harus public dan tidak static. Dan untuk argumennya hanya satu, yaitu nama dari properti. Misalnya di sini variable name. Dan di sini jika saya menggunakan fungsi echo untuk mengeluarkan nilai terhadap, maksud saya fungsi echo dan untuk mengeluarkan nilai dari variable name yang saya definisikan, saya save dan saya refresh. Anda bisa lihat di sini ada nickname dan secret. Artinya untuk variable first name dan nickname, maksud saya untuk nickname dan secret di sini merupakan nilai dari argumen untuk magic method iset. Dan dalam kasus magic method set di sini, untuk suatu properti yang tidak terdefinisi atau tidak dapat diakses dimasukkan dalam property request dalam suatu array. Dan untuk mengeluarkannya juga return untuk fungsi iset. Jadi biasanya seperti ini, fungsi iset, dan di sini saya akan menggunakan ds lalu request, dan untuk key variable name. Dan jika saya save, saya kembali ke browser lalu refresh, Anda bisa lihat semuanya true. Artinya apapun nilai yang return dari fungsi atau magic method iset, hasil tersebut yang akan menjadi hasil ketika suatu properti digunakan di dalam fungsi iset. Jadi misalnya di sini jika saya tuliskan return false, saya save dan saya kembali ke browser, Anda bisa lihat akan menjadi false. Jadi ketika saya meminta untuk suatu properti yang tidak terdapat pada property request, seperti misalnya last name, ini akan return false. Anda bisa lihat false karena tidak terdapat pada property request. Dan selain fungsi iset, untuk underscore underscore
iset atau magic method underscore iset juga berfungsi pada fungsi empty. Jadi jika Anda menggunakan fungsi empty, ini juga akan memanggil magic methods underscore iset. Jika saya print di sini, maksud saya jika saya keluarkan nilainya untuk name, saya save dan saya kembali ke browser lalu refresh, Anda bisa lihat semuanya dipanggil. Jadi untuk nickname, secret last name, nickname, secret last name. Akan tetapi untuk hasilnya adalah lawan dari fungsi iset. Jadi ketika fungsi iset untuk nickname return nilai true, dan jika Anda menggunakan fungsi empty maka akan return nilai false. Dan begitu juga sebaliknya, jika return nilai false maka untuk fungsi iset maka akan return nilai true untuk fungsi empty. Dan untuk video berikutnya kita akan melihat satu lagi overloading, atau maksudnya magic method untuk overloading pada properti, yaitu underscore unset yang digunakan atau yang akan dipanggil ketika suatu properti yang tidak terdefinisi atau tidak dapat diakses digunakan di dalam fungsi unset.